Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Al-Fatilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila arwah jami' sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Wa ila arwahi jami'il awliya'illahi salihin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa ila arwahi jami'i waliyan wa waliyatin min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbina wa asatidatina wa khususan mu'alif hadzal kitab Al-Alim Al-Alama Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa jami'il mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa jami'i ahlina wa jami' man ahsana ilaina. Nas'aluka Allahumma an tubarik alaina ulumana wa yassir alaina tab'allumana wa ta'limana wa anfa' ulumana naf'an mubarakan lana wa lidinika ajma'in bi barakati a'malihim wa anwarihim wa asrarihim. Shallallahu lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wal maqalatus sadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, dan bermula maqalah yang keenam, an Aliyin radhiyallahu anhu, itu tetap dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan akan wajahnya. Man, siapa orang, kana yang adalah man, fi talabil ilmi, itu tetap pada mencari ilmu, kanat maka adalah apa al-jannatu syurga, fi talabihi itu tetap pada pencariannya man. Waman, dan siapa orang, kana yang adalah man, fi talabil maksiyati itu tetap dalam mencari kemaksiatan, kanat maka adalah apa an-naru neraka, fi talabihi itu tetap dalam pencariannya man. Ai yakni man siapa orang, bermula siapa orang, ishtaghala itu menerima sibuk man, fil ilmin nafi'i di dalam ilmu yang bermanfaat, alladzi yang la yajuzu tidak boleh,
lil balighi bagi yang sudah balig, al-aqili yang berakal, tidak boleh apa jahluhu tidak mengetahui eman atau bodohnya eman. Karena maka adalah manistaghala fil ilmin nafi' fil haqiqati pada hakikatnya taliban itu yang mencari atau menuntut lil jannati bagi surga wali ridallahi dan bagi keridhaan Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah. Waman dan bermula siapa orang kana itu adalah man muridan itu yang bermaksud lil maksiyati untuk maksiat, kana maka adalah man fil haqiqati pada hakikatnya taliban itu yang mencari linnari bagi neraka walisukhtillahi dan bagi kemurkaan Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam makalah selanjutnya musannif meneruskan kepada makalah yang sebelumnya, yang kelima, masih menerangkan tentang hadis-hadis atau makalah-makalah atau asar-asar daripada salafus salih. Bahwa yang keenam dikatakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi. Siapa orang yang dia menyibukkan diri, yang dia selalu berusaha mencari dan terus mencari kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, yang mana ilmu tersebut tidak boleh tidak harus dia ketahui. Seperti ilmu tauhid, seperti ilmu tasawuf, seperti ilmu fiqih. Setiap hari dia mencari ilmu tersebut atau setiap hari dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut yang wajib atasnya, maka pencariannya atau tuntutan orang tersebut adalah jannah, yaitu kepada surga. Tapi sebaliknya, sebagaimana yang dikatakan, kalaulah orang itu setiap harinya terus bergelut dengan kemaksiatan, setiap harinya suka melakukan kemaksiatan, maka sudahlah tentu dirinya mendekatkan diri kepada nerakanya Allah dan mendekatkan diri kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya bagi kita seorang mukmin hendaklah menjadikan kesibukan kita itu selalu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, karena sah atau tidaknya suatu ibadah, bahkan keimanan kita itu bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Jika ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang wajib sudah kita ketahui, maka sudah barang tentu ibadah bahkan keimanan kita baru bisa dikatakan sah dan akan mendekatkan diri kepada ridhonya Allah. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengetahui ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita, maka ibadah bahkan keimanan kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian akan mendatangkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sabi'atu, dan bermula maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adin
itu tetap dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma'asallaha karimun. Ma'asa tidak akan bermaksiat. Allah kepada Allah, siapa karimun, orang yang mulia. Ay hamidul fi'ali, yakni yang dipuji pekerjaannya. Wahwa, dan bermula itu karimun, man, yaitu orang, yakramu, yukrimu, yang memuliakan man, nafsahu, kepada dirinya. Man bittaqwa, dengan takwa, wal ihtirasi, dan menjaga anil ma'asi, daripada maksiat. Wala asara, dan tidak memilih ad-dunya, akan dunia. Ai, yakni la qaddama, tidak akan mendahulukan akan dunia. Wala faddala, dan tidak mengunggulkan akan itu dunia. Alal akhirati, atas akhirat. Siapa? Hakimun, orang yang bijaksana. Ay musibun, yakni yang benar, fi af'alihi, pada perbuatannya. Hakim. Wahwa, dan bermula itu hakimun, man, yaitu orang, yamna'u, yang mencegah man, nafsahu, akan nafsunya man, min mukhalafati aqlihi, dari menyalahi akalnya man, as-salimi, yang selamat. Hadirin, maqalah yang ketujuh datang dari Yahya bin Mu'adz. Beliau berkata, ma'asallaha karimun, wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Tidaklah seseorang yang mulia, dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah karena tujuannya untuk memuliakan dirinya, untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan atau larangan-larangan yang Allah larang dalam agama. Siapa itu ya orang karim? Yaitu man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Orang yang mulia adalah orang yang senantiasa dia memuliakan kepada dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya dengan kita melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu sejatinya bukan saja menyelamatkan diri, tapi itu bentuk memuliakan diri kita kepada diri sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, qu anfusakum, jagalah olehmu akan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari sengatan api neraka. Jadi bila kita menjadi orang yang memuliakan kepada diri sendiri, maka bentengilah diri dengan ketakwaan dan sejauh mungkin, sekuat mungkin menahan daripada kemaksiatan, sighariha wa kabiriha, baik itu kemaksiatan yang kecil ataupun yang besar. Wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan kebenaran dalam perbuatannya adalah mereka yang lebih memilih kepada akhirat dibanding dunianya. Karena dia menyadari betul bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan yang sebatas untuk menghela nafas, beristirahat sejenak,
dan membeli perkara-perkara yang dia butuhkan guna melanjutkan sebuah perjalanan panjang yang disebut yaitu menuju alam akhirat. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mata hati dan pemikirannya itu memandang jauh kepada arah yang akan datang, memandang jauh kepada alam yang akan datang, yaitu akhirat. Maka sikap yang harus dilakukan adalah dia tidak akan menggadaikan akhiratnya untuk kepentingan dunianya yang bersifat mata forgana dan bersifat sementara. Jadilah orang-orang yang mulia dan jadilah orang-orang yang bijaksana, yakni untuk bekal kita menghadap ilahi. Wal maqalatu saminatu. Dan bermula maqalah yang ke-8 anil A'mashi, itu tetap dari A'mash. Ismuhu, bermula namanya A'mash, Sulaiman bin Mahrani al-Kufi, yaitu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu. Man, bermula siapa orang, karena itu adalah apa ra'su malihi, pokok hartanya eman atau modal hartanya eman, at-taqwa, yaitu takwa, kalat, maka menimbang apa al-sunu, lidah-lidahnya, an waspi ribhi dinihi, dari sifat keuntungan agamanya man. Waman, dan bermula siapa orang, karena yang adalah apa ra'su malihi, pokok atau modal hartanya man, ad-dunya, itu dunia, kalat, maka menimbang apa al-sunu, lidah-lidah, an waspi khusrani dinihi, dari sifat kerugian agamanya man. Wal makna, dan bermula maksudnya man itu bermula siapa orang, tamassaka, yang berpegang teguh man, ala taqwa, atas taqwa, bimtisali awamirillahi, dengan melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, halnya maha tinggi Allah, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat, bi an assasa, dengan bahwa memondasikan iman atau mendasari iman, af'alahu, akan perbuatan-perbuatan iman, bimuwafaqatis syar'i, dengan sesuai ketentuan syarak. Falahu, maka itu tetap bagi iman, hasanatun katsiratun. Hasanatun, bermula kebaikan-kebaikan, katsiratun, yang banyak, la tuhsa, yang tidak bisa diperinci atau diringkas, itu hasanat. Waman, dan bermula siapa orang, tamassaka, itu berpegang teguh man, ala umuri mukhalifatin, atas perkara-perkara yang menyalahi lisyar'i, akan agama atau akan syarak, falahu, maka itu tetap bagi man, sayyi'atun, bermula keburukan-keburukan, katsiratun, yang banyak, ajazat, yang tidak mampu atau lemah apa al-sunu, lidah, an zikri dzalika, dari menyebutkan itu sayyiat, bil adadi, dengan hitungan. Hadirin rahimakumullah, maqalah yang ke-8 yang diriwayatkan dari A'mash. Nama A'mash, nama ismul karimnya adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Beliau berkata,
siapa orang yang pokok hartanya adalah takwa, siapa orang yang modal hidupnya adalah takwa, maka dia tidak akan mendapatkan sebuah kerugian dari agamanya. Maka orang itu tidak akan mendapatkan sebuah kesusahan dari agamanya. Karena modalnya takwa. Bahkan lisan kita tidak bisa menyipati atau menghitung kebaikan yang ditimbulkan, yang dikeluarkan dari takwa itu sendiri. Karena banyak sekali fadilah atau faidah-faidah daripada takwa itu sendiri. Dan memang hakikatnya agama ini diciptakan, dikeluarkan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lain dan tidaklah bukan la'allakum tattaqun, tujuan akhir daripada peraturan yang Allah berikan kepada kita guna kita sendiri menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, orang bertakwa adalah selalu tunduk atas perintah Allah dan menjauhi atas larangan-larangan Allah serta mengagungkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa orang yang dia pokok modalnya atau pokok hartanya bukanlah takwa, bahkan cenderung dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka orang tersebut menanggung sebuah resiko keburukan-keburukan yang banyak yang tidak akan terhitung oleh lisan-lisan manusia jika memang harus dihitung. Maka seyogianya bagi kita, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka sadari betul kemaksiatan itu akan terus bergulir dari satu tangan kepada tangan yang lain, kepada satu pihak kepada pihak yang lain, dari satu orang kepada orang lain, yang mana bertumpuknya kesalahan-kesalahan yang kita timbulkan itu membuat dosa yang sekali kita lakukan namun efeknya atau siksaannya akan berlipat ganda. Kenapa? Karena ada yang dinamakan keburukan yang diwariskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka makalah ini harus menjadi motivasi kita untuk selalu memberikan atau melakukan kebaikan-kebaikan, guna kebaikan itu menjadi tanaman kita yang akan tumbuh besar dan kita akan petik hasilnya nanti bila kita sudah tidak ada. Namun sebaliknya, apabila kita menanam keburukan dan keburukan itu akan kita tanam dan tumbuh besar lama kelamaan, maka tumbuhan keburukan tersebut akan menjadi buah, dan buahnya pun buah yang buruk dan diri kita yang menanggung. Wal maqalatu tasi'atu. Selanjutnya bermula maqalah yang ke-9. An Sufyan ats-Tsauri, itu tetap dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wahwa, dan bermula Sufyan ats-Tsauri Syekhul Imami, itu gurunya Imam Asy-Syekhul Imami Malikin, yaitu gurunya Imam Malik. Salah satu gurunya Imam Malik adalah Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri adalah salah satu para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Nah, Imam Malik ini salah satu muridnya yang mempunyai mazhab Maliki. Apa kata beliau?
kullu maksiatin, bermula setiap maksiat, nasyiatin yang timbul, yang keluar, an syahwatin dari syahwat, ai istiyaqin nafsi, yakni dorongan nafsu, ila syai'in, kepada sesuatu, fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan yurja itu akan diharapkan, afa gufranuha, diampuninya itu maksiat, ail maksiyati, yakni maksiat. Kullu maksiatin, bermula setiap maksiat, nasya'at, yang timbul itu maksiat, an kibrin, dari takabur atau sombong, ay da'wal fadli, yakni mengaku unggul, fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, la yurja, itu tidak akan diharapkan, apa ghufranuha, diampuninya itu kullu maksiatin an kibrin, lianna maksiyata iblisin, karena bahwasanya maksiatnya iblis, karena itu adalah apa asluha, dasarnya itu maksiatu iblis, ail maksiyati, yakni dasarnya maksiat, minal kibri, itu tetap dari takabur. Yaz'amu, yang menyangka itu iblis, annahu, akan bahwasanya iblis, khairun, itu lebih baik, min sayyidina, dari junjungan kami, Adam, yakni kanjeng Nabi Adam. Wali anna zillata sayyidina, dan karena bahwasanya kesalahan junjungan kita Adam, yakni Nabi Adam, alaihi, itu tetap atas Nabi Adam, assalamu, bermula keselamatan. Karena itu adalah apa asluha, pokoknya atau dasarnya zillatu Adam, minasyahwati, itu tetap dari syahwat. Bisa babis tiyaqihi, dengan sebab mendorongnya Nabi Adam, ila dzauqi thamrati syajaratin, kepada merasakan buah satu pohon, asyahwati, pohon syahwat, al-manhiyi, yang dilarang, apa anha, itu syahwat, ila dzauqi samrati syajarati syahwati, kepada merasakan buahnya pohon syahwat, al-manhi anha, yang dilarang, apa anha, itu syajarati syahwat. Hadirin rahimakumullah, makalah yang ke-9 yang diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa beliau mengatakan, setiap maksiat, yang timbul maksiat itu daripada keinginan manusiawi, yang timbul maksiat itu dari syahwat, maka masih besar harapannya bisa diampuninya itu maksiat. Seperti kita ingin melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, atau melakukan yang dilarang oleh agama, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama, maka dosa-dosa tersebut, maksiat-maksiat tersebut, masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena maksiat itu sendiri timbul atau keluar daripada keinginan hati, sehingga dirinya akan melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau maksiat tersebut timbulnya atas dasar ketakaburan, atas dasar merasa benar, atas dasar dia
menyombongkan diri, maka maksiat tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya iblis, lalakon iblis dan Nabi Allah Adam, bagaimana keduanya hidup rukun di surga pada mulanya. Namun dengan dua kesalahan yang berbeda. Iblis menyalahi aturan Allah dengan cara dia menggoda kepada Nabi Allah Adam untuk melakukan kemaksiatan atau untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan Nabi Allah Adam, dia adalah pelaku daripada atau korban daripada bisikan-bisikan setan, yaitu dia memakan buah yang ada di surga yang bernama buah khuldi. Tapi dari dua kemaksiatan ini, jika kita berpikir kenapa Nabi Allah Adam tatkala itu diampuni oleh Allah dosanya, akan tetapi setan atau iblis tidak diampuni dosanya oleh Allah. Karena dorongan dosa atau keinginan tersebut timbul dari dua perkara yang berbeda. Nabi Allah Adam melakukan dosa karena dia merasa penasaran, merasa berkeinginan merasakan apa dan kenapa buah khuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis melakukan kemaksiatan itu timbul daripada kesombongan dirinya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Allah Adam. Maka dosa yang timbul dari iblis itu merupakan kesombongan dirinya. Sehingga walaupun keduanya diusir dari surga, tapi yang satu diampuni, yang satu tidak diampuni. Kenapa? Karena sombong adalah selendangnya Tuhan. Selayaknya kita sebagai makhluk itu tidak pantas dan tidak layak, bahkan haram melakukan perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu kesombongan. Mithqalu dzarratin fi qalbihi al-kibru. Tidak akan masuk ke surga seorang yang di hatinya sebesar zarrah saja ada daripada kesombongan. Oleh karena itu, pupuklah diri kita, pupuklah hati kita untuk senantiasa sadar diri dan mengingat bahwa apa yang ada di diri kita, apa yang melekat di diri kita, apa yang kita punya itu merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua titipan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul ashiratu, dan bermula maqalah yang ke-10, an ba'diz zuhadi, itu tetap dari sebagian ahli zuhud. Wahum, dan bermula zuhad, alladzina, yaitu orang-orang ihtaqaru, yang merasa hina, itu alladzina ad-dunya, ihtaqaru, yang menganggap hina itu alladzina ad-dunya, akan dunia. Walam yubalu, dan tidak peduli itu alladzina biha, dengan dunia. Bal akhadhu, tetapi mengambil itu alladzina minha, dari dunia, qadra daruratihim, akan sekedar atau akan ukuran kebutuhannya itu alladzina. Man, siapa orang
adnaba yang berdosa man zanban akan satu dosa, ay tahammala yakni menanggung man hu akan itu zamban, wa huwa halnya bermula man yadhaku itu tertawa man, ay wal halu yakni bermula tingkahnya annahu itu bahwasanya man yafrahu itu gembira man bitahammulihi dengan menanggungnya itu zamban. Fa innallaha maka sungguhnya Allah yudkhilu itu akan memasukkan Allah hu kepada man an-naro akan neraka, wa huwa halnya bermula man yabki itu menangis man, li anna haqqahu karena bahwasanya haknya man an yandama itu bahwa sedih menyesal man, wa yastaghfira dan minta ampun man Allah kepada Allah ta'ala halma tinggi Allah, lidzalika akan itu zamban. Waman dan siapa orang ata'a yang taat man, wa huwa halnya bermula man yabki itu menangis man, hayaan karena malu, minallahi dari Allah ta'ala halma tinggi Allah, wa khaufan dan karena takut minhu dari Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah, ala taksirihi atas kecerobohannya man, fi tilka ta'ati pada itu ketaatan. Fa innallaha maka bahwasanya Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah, yudkhilu itu akan memasukkan Allah hu kepada man al jannata akan surga, wa huwa halnya bermula man yadhaku itu tertawa man, ayyafrahu yakni gembira man, ghayatal farhi dengan puncaknya kegembiraan, lihusuli matlubihi karena berhasil yang dicari man, wahwa dan bermula itu matlub afwullahi ta'ala itu pemaafan atau ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maqalah yang ke-10 yang diriwayatkan daripada sebagian ahli zuhud. Siapa itu ahli zuhud? Ahli zuhud adalah alladzina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. 3 karakter ahli dunia, yaitu yang pertama menganggap hinanya dunia ini, menganggap tidak ada apa-apanya dunia ini. Yang kedua, walam yubalu biha, tidak peduli mempunyai atau tidak mempunyai dunia ini. Tetapi orang-orang zuhud mempunyai karakter yang ketiga adalah mereka menggunakan dunia hanya sekedar kebutuhannya saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang lupa akan daratan, sehingga dinas oleh Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kepada kamu at-takasur, berlomba-lomba memperbanyak harta, mengejar dunia tanpa batas, menginginkan dunia dengan sepenuh hati, apalagi merasa betah di dunia. Jangan sampai kita terlena dan terpana oleh mata morgana duniawi, sehingga kita tersadarkan kapan itu hatta zurtumul maqabir, kita sadar ketika kita sudah masuk kuburan. Ternyata setelah kita mati, apa yang kita cari, apa yang kita gapai, dan apa yang kita raih tidaklah berguna.
tidaklah bermanfaat dan hanya sia-sia. Makanya jadikanlah diri kita mempunyai hati-hati yang zuhud, yang jangan tomak, berharap lebih daripada dunia ini. Jangan sampai dunia dipendam di hatimu. Kenapa? Karena ad-dunya, hubbud dunya, ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia merupakan dasar daripada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang seseorang bisa melakukannya. Apa pendapat atau riwayat yang diriwayatkan dari ahli zuhud? Man aznaba dzamban wa huwa yadhaku. Apabila seseorang melakukan dosa, kemudian dia merasa senang atas dosa yang telah dilakukan, merasa gembira atas apa yang telah dilakukan, maka konsekuensinya adalah fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka dalam keadaan nangis. Yang mana ini adalah konsekuensi yang sudah sangat jelas bahwa siogianya bagi orang yang melakukan dosa adalah bukan senang, bukan gembira, tapi dia harus ayyandama wa yastaghfirullah. Dia harus menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam sebagian keterangan dikatakan dalam Sulamut Taufik, di antara maksiat mulut, maksiat lidah adalah ketika seseorang menceritakan dosa yang telah diperbuatnya. Dosa sudah diperbuat malah ditambahin lagi dengan dibicarakannya. Maka siapa orang yang dia senang, gembira, bahkan sukar terhadap maksiat, maka orang itu akan menangis ketika nanti di akhirat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, siapa orang yang taat, melakukan ibadah, taubat kepada Allah, memperbanyak baca istighfar kepada Allah, yabki dalam keadaan menangis, mengisi hari-harinya dengan sering menangis atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Janganlah menangis dengan merasa menyesal pun. Kita sudah dikategorikan meratapi atas dosa yang sudah kita lakukan. Nangisnya itu timbul karena hayaan wa khaufan minallah, karena malu dari Allah dan karena takut dari Allah. Saudara, ketika kita melakukan dosa, bukankah Allah melihatnya? Ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, bukankah Allah melihat dan mendengarnya? Tapi seringkali orang tersebut lupa akan kebesaran Allah sehingga dia berani bahkan menantang akan azab atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang dalam taatnya sering nangis, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan keadaan berseri-seri, tersenyum lebar. Kenapa? Karena lihusuli matlubihi, karena dia telah mendapatkan apa yang sudah dicarinya dalam sepanjang hidupnya. Apa yang dicarinya? Yaitu ampunan dan kata maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari awal sampai akhir, mari dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula kearifan kita, bertambah pula kedewasaan kita dalam mengarungi hidup kehidupan ini,
supaya menjurus kepada arah yang lebih baik, mencetak diri, keluarga, bahkan orang lain menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa yang menjaga dirinya daripada sengatan api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik untuk melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توسلنا بتعاليم